Itu diharapkan ya nanti ke depan apabila sudah menjadi UIN, ya menjadi tumbuh organisasi yang tidak hanya sebatas sebagai organisasi yang tata kelolanya terdokumentasi dengan secara formal dengan bagus. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka BPK Gustu Kampus bisa berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh lebih dari 100 mahasiswa IAIN Ambon, dan terlihat para mahasiswa sangat antusias ya, dari mulai tahap pagi sampai dengan siang. Para mahasiswa masih tetap standby dan antusias, terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa juga antusias bahwa kita akan menunjukkan bagaimana peran BPK terutama dalam menjaga keuangan negara atau dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan amanat di Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang coba kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, bahwa BPK adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Kami mendorong dari para mahasiswa agar lebih paham lagi bagaimana peran dari hasil pemeriksaan BPK. Selain itu juga BPK juga menyampaikan bahwa tidak hanya dalam pemeriksaan ya, bahwa BPK juga bisa memberikan peran dalam sisi memberikan pendapat maupun juga memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan proses penyelesaian kerugian negara ataupun dengan kerugian daerah. Kalau kita mengacu di bagian tata kelola keuangan negara ya, bahwa keuangan negara itu kan harus tertib ya, harus taat pada aturan perundang-undangan, kemudian pengelolaan juga harus efisien, harus efektif dan ekonomis, serta pertanggungjawaban harus kredibel, dan informasi keuangan juga harus dapat diyakini atas kewajarannya. Artinya semua itu bisa terjadi kalau bukan hanya terkait dengan masalah SPI-nya, tapi juga komitmen dari pimpinan, bahwa komitmen pimpinan sangat penting untuk mendorong jajaran dari IAIN ya, agar melaksanakan tata kelola keuangan, terutama keuangan IAIN ya harus transparan, harus akuntabel, dan juga semua harus ada dasarnya. Jadi kalau kita lihat di pertumbuhan satu organisasi itu dikatakan organisasi itu sehat kalau dia sudah mencapai pada tahap optimalisasi. Jadi organisasi itu bisa tumbuh dari tahap inisial, yaitu dia tahap awal organisasi itu tumbuh, tingkat kedewasaan masih awal ya, ad hoc, dia tumbuh menjadi tingkat organisasi yang manajemen. Artinya sudah ada tata kelola, tapi masih banyak dokumen pertanggungjawaban yang bersifat informal. Kemudian tumbuh lagi menjadi organisasi yang konsisten, artinya semua tata kelola harus ada pertanggungjawaban, harus ada dokumentasi secara formal. Apabila sudah tahap ke level 3, dia akan tumbuh lagi menjadi organisasi yang terukur. Artinya semua keputusan harus berdasarkan data dokumen yang valid, database yang valid. Dan yang terakhir adalah tingkatan organisasi yang paling dewasa, paling mature adalah dia sudah improvement, dia sudah ada bersifat optimal, artinya dia improvement, ada perbaikan-perbaikan, program-program yang selama ini ada evaluasi dan ada langkah-langkah perbaikan ke depan. Dan itu akan berulang terus. Ada perencanaan, ada plan, ada plan to check act up ya, ada perencanaan, ada do artinya perbaikan tindakan, kemudian act itu ada monitoring, dan yang terakhir adalah ada perbaikan-perbaikan improvement yang berkelanjutan. Itu diharapkan ya nanti ke depan apabila sudah menjadi UIN, ya menjadi tumbuh organisasi yang tidak hanya sebatas sebagai organisasi yang tata kelolanya terdokumentasi dengan secara formal dengan bagus, tapi juga ada evaluasi perbaikan improvement ke depan yang continuous, kelanjutan.